Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi ini, Sabtu terakhir di bulan Rajab, 28 Rajab 1444 Hijriah, atau bersamaan dengan hari ini tanggal berapa Februari? 18 Februari tahun 2023 Miladiah. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kesempatan, kekuatan dan kemauan sehingga masih dapat hadir di majelis ini untuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita surat Maryam yang telah kita bahas pada pertemuan lalu tentang orang-orang yang durhaka. Di antara kedurhakaannya adalah meninggalkan sholat, kemudian memperturutkan syahwat, mengikuti hawa nafsu, lalu mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, yaitu neraka jahanam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan berita gembira bagi siapa saja yang bertaubat, kemudian tidak mengulangi perbuatan salahnya di masa lalu, beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Mereka akan diberikan surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Lalu seperti apa dan bagaimana sifat-sifat surga yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertaubat itu? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Lalu Allah menjelaskan sifat-sifat surga itu, la yasma'una fiha lahwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Yaitu surga-surga yang kekal, surga yang telah dijanjikan oleh Tuhan pengasih kepada hamba-hambanya dengan cara gaib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa yang akan mereka temui. Di dalam surga tidak akan mereka mendengar di dalamnya kata-kata lagho, kata-kata sia-sia, melainkan kata-kata yang baik-baik saja. Dan untuk mereka di dalam surga itu mendapatkan rizki pagi dan petang. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, ayat 61 hingga 63 ini menjelaskan tentang sifat-sifat surga yang akan diberikan kepada mereka yang bertaubat. Jadi ternyata surga yang akan diberikan kepada orang yang bertaubat itu luar biasa. Itu surga yang telah dijanjikan oleh Yang Maha Rahman, yaitu secara ghaib. Surga itu ghaib. Udah ada yang pernah melihat surga? Yang pernah melihat neraka? Yang pernah melihat bidadari? Itu yang di rumah? Semuanya ghaib. Surga ghaib, neraka ghaib, malaikat ghaib, alam kubur ghaib, alam barzakh ghaib, hari kiamat ghaib. Tapi kita yakin nggak? Karena yakin itulah maka kita berada di sini. Kalau tidak yakin, ya mendingan tidur kan, mending di rumah. Tapi karena yakin maka kita ingin mendapatkan surga yang dijanjikan itu. Karena ghaib, innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya janjinya akan ditemui. Tidak ada satu janji pun yang paling ditepati kecuali janjinya Allah Subhanahu wa taala.
Inilah janji Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mau kembali ke jalan Allah dengan cara bertaubat. Jadi orang yang baik menurut Allah dalam ayat ini adalah bukan orang yang tidak pernah salah gitu. Bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan orang yang tidak berbuat maksiat. Karena memang tabiat manusia itu berbuat salah. Ada nggak manusia yang tidak berbuat salah? Tidak ada, kecuali para nabi. Karena nabi memiliki sifat maksum, terjaga dari dosa. Nah, kita manusia biasa ini biasa berbuat salah, berbuat dosa, khilaf, maksiat gitu ya. Pagi maksiat, sorenya tobat. Malamnya maksiat, paginya tobat. Paginya maksiat, siangnya tobat. Allah menunggu saat manusia bertobat di malam hari. Bagi orang yang berbuat salah di siang hari. Dan Allah menunggu tobat hambanya di siang hari bagi orang yang berbuat maksiat di malam hari. Sampai matahari terbit dari barat. Sampai nafas sampai di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan seperti nafasnya Fir'aun, dia sudah terengah-engah di Laut Merah, sudah nyawanya sampai di sini baru taubat, tidak diterima oleh Allah. Begitu juga orang yang bertobat ketika hari kiamat tiba, tidak diterima. Semasa belum kiamat, selagi belum nafas sampai di tenggorokan, maka taubat itu masih ditunggu oleh Allah. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Di dalam surga mereka tidak mendengar kata-kata sia-sia, lago. Kata-kata lago, sia-sia itu tidak didengar di surga. Seperti hari Jumat, barang siapa yang berkata-kata maka telah sia-sia. Wa mal lago fala sholata jum'atalah. Siapa yang sia-sia maka tidak ada sholat Jumat. Lago. Di surga tidak ada kata sia-sia. Di dunia kata sia-sia masih kita dengar. Jadi kalau sia-sia saja tidak ada, sia-sia saja tidak kita dengar, apalagi kata-kata yang menyakitkan. Apalagi kata-kata yang mengandung unsur sindiran. Apalagi kata-kata yang mengandung bulian. Tidak ada. Di dunia masih sering kita dengar orang yang bercanda tetapi menyakitkan. Pernah nggak Bapak Ibu dengar orang yang bercanda tapi menyakitkan? Ketemu teman lama nggak pernah jumpa, ketemu di pasar langsung masih hidup loh gitu ya. Itu kan maksudnya bercanda kan? Tapi nyakitin nggak? Masih hidup gitu. Saya pernah mendengar itu ada teman tuh ketemu ngomongnya kayak gitu, nyakitin betul itu. Masih hidup ternyata kamu ya. Maksudnya itu bercanda tapi nyakitin. Nah di surga nggak ada kata-kata begitu. Tapi di dunia, masya Allah. Apalagi kalau buka medsos ya, buka YouTube, kata-kata sumpah serapah, kata-kata makian, caci maki, fitnah itu luar biasa. Nah di surga itu mendengar kata-kata hanya yang membuat kita damai, tenang, bahagia. Di sebuah rumah tangga yang bahagia sekalipun, pernah nggak ada kata-kata istri yang menyakitkan, menyinggung perasaan, celekit, gitu. Sakitnya tuh di sini ya, sakit banget gitu. Kalau sudah kata-kata omongannya sakit, itu diingat sampai mati. Teringat kepada bapak itu dulu yang ngomongin saya begini-begini, itu masih ingat sampai sekarang. Sampai dibuat tua, sampai mati masih ingat. Walaupun secara lahir sudah memaafkan. Tapi di dunia itu begitulah. Tapi di surga tidak ada kata kecuali illa salama, kecuali kata-kata yang mengandung keselamatan. Selamat ya, selamat. Semua dikasih ucapan selamat. Allah sebutkan dalam surat misalnya Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah saja ngasih kata selamat. Coba bayangkan. Bagaimana mungkin tidak bahagia jika Allah saja memberi kata selamat ya Pak Haji Samri atas kesabarannya di dunia. Allah ngasih selamat. Bukan hanya Allah, malaikat juga dalam surat Ar-Ra'd. Jannati 'adnil lati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Jannati 'adnil lati wa'adtahum
yaitu surga yang telah dijanjikan kepada mereka, wa man sholaha min abaihim, dari ayah-ayah mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga zuriat mereka, wal malaika yadkhuluna alaihi min kulli bab, dan malaikat menyambut dari semua pintu. Salamun alaikum bima sabartum, sambil mengucapkan selamat ya atas kesabaran kalian di dunia dahulu. Selamat karena kamu sudah sangat sabar ketika sholat subuh mendengarkan tausiah, sabar mendidik anak, sabar menuntut ilmu, sabar mencari nafkah, sabar berjuang di jalan Allah. Karena kesabarannya inilah hadiah buat kalian, yaitu sebuah surga yang akan diberikan kepada kalian. Tetapi di dunia ini surga itu masih gaib. Ternyata kalian sanggup yakin dan percaya. Di ayat yang lain Allah berfirman, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatan untuk mereka adalah kalimat salam. Walahum rizquhum fiha bukrata wa asiyah. Dan bagi mereka di dalam surga itu mendapatkan rizki pagi dan petang. Allah mengungkapkan kalimatnya pagi dan petang, Bapak Ibu. Timbul pertanyaan, berarti di surga ada matahari dong? Padahal matahari sudah digulung, sudah dilempar ke dalam neraka. Bulan sudah digulung, sudah dilempar ke dalam neraka. Kenapa matahari dilempar ke neraka? Kenapa bulan dilempar ke neraka? Untuk menghinakan orang-orang yang di dunia menyembah matahari, untuk menghinakan manusia yang di dunia dulu menyembah bulan, apalagi gunung, apalagi laut, apalagi menyembah patung, apalagi menyembah kuburan. Sedangkan matahari saja dilempar ke dalam api neraka. Terus kok masih ada pagi dan petang? Ini para ulama khilaf tentang ayat pagi dan petang di dalam surga. Mereka mengatakan, sebagian berpendapat bahwa dari arasnya Allah itu akan muncul cahaya, seperti cahaya yang disetarakan dengan pagi hari di dunia, untuk mereka mengingat dulu ketika berada di dunia. Terus nanti menjelang petang ada tirai yang menutupi mereka, ada hijab, seolah-olah sudah petang. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, yang dimaksud pagi dan petang itu adalah selalu mendapatkan rizki, selalu, terus menerus, senantiasa. Seperti bahasa, saya pagi petang selalu baca Al-Quran. Itu maksudnya apa? Selalu membaca Al-Quran. Saya siang malam selalu berada di rumah Pak Haji Samri. Berarti saya memang tinggalnya di rumah Pak Haji Samri. Maksudnya itu selalu mendapatkan rizki, selamanya mendapatkan jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, bukratan wa asyiyah, pagi dan petang. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang masuk surga akan diberikan fasilitas khusus, akan diberikan rizki yang khusus, diberikan rumah tinggal yang khusus, akan diberikan istana yang khusus, akan diberi istri suami yang khusus, disediakan bidadari yang khusus, minuman-minuman yang khusus, yang tidak diberikan kepada orang lain yang berbeda makom dan tingkatan ibadahnya. Yang biasa tahajud tentu tidak sama balasannya dengan orang yang masuk surga tidak tahajud. Yang biasa bersedekah berbeda rizkinya dengan yang orang masuk surga tetapi tidak bersedekah. Seperti itu menurut tafsiran para ulama. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Ayat 63 ini. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Surga itu diwariskan Bapak Ibu, bukan dibeli. Kenapa? Karena amal-amal kita tidak mungkin bisa untuk membeli surga. Bagaimana mungkin bisa membeli surga yang nikmatnya, bahagianya, selama-lamanya hanya dengan sholat yang hanya 5 waktu, yang hanya sedekah beberapa rupiah? Gak bisa membeli surga. Maka surga diwariskan karena kepemilikan yang disebabkan karena waris itu adalah kepemilikan yang paling kuat. Bapak Ibu dapat waris dari orang tua.
memang sesuai dengan peruntukannya, ada nggak yang bisa menggugat? Tidak bisa. Tapi kalau kita beli barang, bisa nggak pembeliannya itu dibatalkan? Bisa nggak? Beli ya, terus kemudian ternyata yang dibeli itu salah, bisa dibatalkan nggak? Atau bahkan digugat, bahkan sampai ke pengadilan. Banyak kepemilikan harta karena beli itu tidak sekuat waris, apalagi sekedar pemberian dan hadiah. Banyak orang yang diberi hadiah lalu diambil lagi kan? Oh, penghargaannya salah, ini bukan yang ini tapi yang ini, ditukar. Tapi kalau waris tidak ada yang bisa menggugat, maka surga itu diwariskan. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata ahadin bi'amalihi. Tidak ada salah seorang di antara kalian yang masuk surga disebabkan karena amalnya. Tidak ada salah seorang di antara kalian yang masuk surga karena amalnya, tidak ada. Tetapi untuk mendapatkan surga harus dipancing dengan amal. Pancingan itulah yang menyebabkan kita dapat warisan surga. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Bapak Ibu, dalam sebuah hadis ini disebutkan bahwa setiap orang, baik kafir maupun mukmin, itu sudah dapat jatah kaplingannya di surga dan di neraka. Jadi si A ini bakal masuk surga, maka kapling di surganya sudah disiapkan. Si B juga sudah mendapatkan kapling surga. Si A dan si B tadi juga mendapatkan kapling di neraka. Kapling di neraka untuk A, kapling di neraka untuk B. Sama-sama punya kapling di surga dan di neraka. Ternyata ketika di dunia A ini beriman kepada Allah, beramal soleh, melakukan kebaikan, amal solehnya luar biasa. Kapling di nerakanya ditinggal, yang ditempati kapling yang ada di surga. Ternyata B ketika hidup di dunia itu melakukan kekafiran, pelanggaran, dosa, maksiat, ingkar, bengis, sadis, bejat, bajingan, tengik. Kapling di surganya ditinggal, dia menempati kaplingan di neraka. Jadi setiap orang, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis disebutkan, tiap-tiap orang diperlihatkan kaplingannya di surga jika dia masuk neraka, untuk menambah penyesalannya karena di dunia tidak melakukan amal soleh. Dan setiap orang diperlihatkan tempatnya di neraka kalau dia penduduk surga, untuk meningkatkan rasa syukur dan terima kasihnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata yang dimaksud dengan surga diwariskan itu bisa menjadi dua makna. Pertama, ada diwariskan oleh orang kafir yang ditinggal surga itu ke neraka karena kapling surganya itu ditinggalkan, sehingga kita yang menempati di surga itu. Kalau kita masuk surga, itu diwariskan oleh orang kafir. Yang kedua, pendapat ini kurang kuat karena setiap orang memang sudah mendapatkan jatah di surga, tak perlu mendapatkan waris. Seperti itu. Yang ketiga, surga tidak akan mungkin dibeli dengan amal. Bapak Ibu kalau mau beli mobil apa yang kira-kira bisa kebeli? Mobil apa yang kira-kira bisa kebeli? Alphard ya misalnya. Alphard 1 miliar misalnya. Itu kira-kira Bapak Ibu harus bekerja berapa lama untuk mendapatkan uang sehingga bisa beli mobil apa? Pak Majid yang udah beli Alphard berapa lama? 2,5 bulan. 1 bulan gajinya 500 juta. 2,5 bulan berarti 1,2 M. Anggaplah itu Pak Majid. Kalau saya mungkin seumur hidup baru bisa beli mobil Alphard. Belum tentu juga kebeli. Anggaplah nggak usah Alphard ketinggian. Kita beli Kijang Innova. Kita bisa beli Kijang Innova. Itu kita bekerja bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan Kijang Innova, dan kemudian setelah kita pakai 5 tahun, 10 tahun rusak, kemudian jadi beban, jadi biaya, jadi ke bengkel tiap hari, menyulitkan. Itu sekedar mendapatkan Innova yang dinikmati 10 tahun. Kerjanya bertahun-tahun, mungkin 10 hidup untuk sekedar bisa menikmati Kijang Innova. Lalu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang bertakwa itu, kenikmatannya selama-lamanya, bidadarinya ada 70, pelayannya ada 1000,
istananya dari emas, terus hanya dengan 2 rakaat sholat subuh, mungkinkah itu bisa kebeli? Kalau bukan karena diwariskan, tidak mungkin Bapak Ibu. Maka surga itu diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mangkana taqiyya, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak muda yang mau menikah, untuk mendapatkan seorang istri di dunia harus bekerja siang malam, mengumpulkan duit dan sebagainya. Nanti menikah, ternyata nggak jadi menikah karena minta mahar yang sangat besar, nggak kebeli. Terus sudah ternyata mendapatkan istri, belum tentu bahagia juga. Sudah gitu susahnya setengah mati, ngaturnya, mendidiknya, mengarahkannya. Itu untuk sekedar mendapatkan satu istri. Di dunia sudah begitu susah, tapi di akhirat mendapatkan begitu banyak kenikmatan surga dengan sekian banyak bidadarinya. Tentu kebahagiaan yang begitu dahsyat tidak akan mungkin bisa dibeli dengan amal. Tidak seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalnya. Tetapi kalian masuk surga karena rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, sholat fajar 2 rakaat lebih baik di sisi Allah dari dunia. Dan sholat sunnah fajar itu tadi yang sebelum kita lakukan subuh, 2 rakaat saja, nggak lebih dari 5 menit, itu di sisi Allah lebih baik dari dunia. Dan paham Bapak Ibu ya, mengapa surga tidak bisa dijual atau dibeli dengan amal-amal kita? Karena kenikmatannya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, selanjutnya ayat ke-64. Wa ma natazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah kami turun, malaikat maksudnya, dengan perintah Tuhan engkau. Kepunyaannya lah apa yang ada di hadapannya dan apa yang di belakang kita dan apa-apa di antara yang keduanya. Dan tidaklah Tuhanmu lupa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Tuhan penguasa langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah di dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui bahwa baginya ada yang menyamai? Setelah Allah menceritakan tentang surat Zakaria, surat Maryam, tentang proses kelahiran Nabi Isa, tentang Maryam yang berada di mihrab mendapatkan rezeki, cerita tentang Nabi Zakaria, cerita tentang Nabi Ibrahim, tentang Ismail, tentang Idris, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Harun, tentang Nabi Yusuf. Ternyata Bapak Ibu sekalian, lama setelah perintah turun ayat-ayat itu, Nabi SAW tidak mendapatkan wahyu, sehingga Nabi gelisah. Satu-satunya hiburan bagi Nabi SAW adalah ketika mendapatkan wahyu, ketemu malaikat Jibril, ya, yang hari ini dipercaya atau diyakini oleh umat Muslim sebagai hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, hari di mana Nabi SAW itu mendapatkan undangan khusus dari Allah SWT untuk menjemput perintah sholat. Karena lama tidak mendapatkan wahyu, dalam riwayat ada yang menyebutkan sampai 40 hari, ada yang mengatakan 12 hari, maka kemudian Nabi Muhammad SAW merasa gusar, ya, merasa galau, sedih. Lalu kemudian turun malaikat Jibril dan dia mengatakan, tidaklah kami turun melainkan dengan perintah Rabbmu. Jibril walaupun sangat rindu kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak bisa sembarang turun kalau tidak diperintah oleh Allah. Kalau tidak ada perintah Allah, maka malaikat Jibril tidak mungkin akan turun, tidak suka-suka hati, tidak semaunya, kecuali karena perintah Allah. Kepunyaannya lah yang di hadapan kita. Yang di hadapan kita kepunyaan Allah. Yang di hadapan kita itu berarti masa yang akan datang, itu kepunyaan Allah. Surga, neraka, akhirat, hari kiamat itu kepunyaan Allah, ada di depan kita, dan itu belum terjadi. Esok hari, tahun depan, semuanya milik Allah.
Dan apa-apa yang di belakang kita artinya sesuatu yang sudah kita tinggalkan kemarin, lusa, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, masa kecil yang masih di dalam janin, masa lalu itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa-apa yang belum terjadi. Yang akan terjadi, yang belum terjadi, yang sudah terjadi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau maksudnya. Karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu. Jadi kalau hari ini berdoa belum dikabulkan Allah, jangan risau. Karena doa itu ibadah. Kita berarti sudah semakin banyak kita berdoa, sudah semakin banyak kita mengumpulkan pahala. Terlepas dari Allah kabulkan atau tidak. Bisa saja doa-doa kita itu ditunda. Bisa saja doa-doa kita itu dikabulkan dalam bentuk yang lain. Ya Allah minta duit 150 juta misalnya. 150 juta atau 1 miliar misalnya. Mungkin belum dikasih sekarang. Sebab kalau dikasih sekarang mungkin gak ada di masjid Bapak Ibu hari ini, karena ke Palembang langsung beli mobil. Ya kan? Maka ditunda. Karena ditunda, Bapak Ibu tetap melakukan kebaikan sebagaimana biasa. Atau diberikan kepada anaknya, atau diganti dalam bentuk yang lain, yaitu dijauhkan dari musibah. Yang harusnya ke Palembang mobilnya tumburan, karena Bapak Ibu sudah berdoa minta 150 juta belum dikabulkan, maka yang harusnya patah kaki dioperasi menghabiskan duit 150 juta nggak jadi diselamatkan. Yang harusnya dadanya pecah, jantungnya robek, tapi ternyata diselamatkan oleh Allah. Kalau itu Bapak Ibu sekalian dikasih, lalu kemudian keluar uang 1 miliar hanya untuk sekedar menambal jantung, maka impas saja. Jadi jangan pernah berpikir negatif terhadap Allah. Selalulah berpikir positif atau husnudzon. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur dan juga tidak lupa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, yaitu Tuhan bagi seluruh langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Fa'budhu, maka sembahlah dia. Sembahlah Allah. Jangan menyembah kuburan, jangan menyembah orang mati, jangan menyembah laut, jangan menyembah matahari, karena matahari nanti di hari kiamat digulung, dilempar ke neraka. Apalagi menyembah sapi, apalagi menyembah tikus, menyembah monyet. Karena ada manusia yang menyembah tikus, menyembah sapi, menyembah pohon. Kenapa bisa begitu? Karena setan sudah menjerumuskan mereka semua. Wastabir li ibadati. Perhatikan Bapak Ibu, tidak wasbir. Kalau wasbir bersabarlah. Tapi wastabir li ibadati pakai tambahan huruf to. Maksudnya apa? Menyembah Allah, ibadah kepada Allah itu harus ekstra sabar. Kalau mencari nafkah saja sabar, maka ibadah kepada Allah harus ekstra sabar. Mendidik anak ibu-ibu sabar enggak? Mendidik suami sabar enggak? Kok ketawa? Suami juga harus dididik sebagaimana istri harus dididik. Sabar mendidik anak, mendidik istri, mendidik keluarga sabar. Mencari rezeki yang halal sabar, berjuang sabar. Tapi untuk ibadah wastabir, ekstra sabar. Kalau orang bertahajud tidak ekstra sabar, tidak jadi tahajudnya. Betul nggak? Nanti saja jam 5 masih lama, ini baru jam 3. Begitu bangun lagi jam 4, masih jam 4. Begitu setengah 5, belum jam 5, belum azan. Sudah azan, nggak bangun. Berarti matanya dikencingin oleh setan, telinganya dikencingin oleh setan. Harusnya Kemis kemarin puasa, itu kan ibadah. Kalau nggak wastabir ekstra sabar pasti pecah, benar nggak? Senin nanti, Senin itu kalau tidak salah hari terakhir bulan Rajab, benar nggak? Senin nanti itu besok, ini 28 itu Sabtu,
29 itu Ahad, 30 Senin 30. Itu kan ibadah kalau niat Bapak Ibu mau puasa ya. Kalau nggak kuat benar nggak akan bisa jadi puasa hari Senin. Maka setiap ibadah itu harus ekstra sabar Bapak Ibu. Duha kalau nggak ekstra sabar nggak jadi. Baca Quran saja selama bulan Rajab udah berapa juz Bapak Ibu? Halo? Selama bulan Rajab sudah hatam belum? Sudah Ibu ya, ngangguk-ngangguk soalnya. Kalau nggak ekstra sabar, mau ngaji sejuz saja beratnya minta ampun. Bener nggak? Karena itu ibadah harus ekstra dan harus betul-betul memiliki azam yang kuat, kemauan yang kuat. Kalau nggak bubar, batal semua. Mau ke masjid aja jadi nggak jadi kok. Padahal apa susahnya ke masjid ya? Berapa langkah Bapak Ibu ke masjid ini? Berapa langkah dari rumah? Paling jauh saya mungkin 1.500 langkah kalau jalan kaki, pakai motor soalnya. Bapak Ibu paling jauh dari sini mungkin 500 langkah. 500 langkah. 500 langkah itu kira-kira 300 meter lah atau 300 meter lah paling jauh. 300 meter. Itu beratnya luar biasa. Tapi Bapak Ibu jogging lari pagi berapa kilo sanggup? 10 kilo masih sanggup. Naik gunung sanggup, ke hutan sanggup. Tapi ke masjid yang hanya berapa langkah, banyak Bapak Ibu yang tidak sanggup. Betul nggak? Bahkan di samping masjid belum pernah terpijak karpet yang baru ini. Karpet siapa ini? Insya Allah. Kita doakan yang bersedekah karpet ini mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nikmat kan ya di atas karpet baru ya? Bahagia nggak duduk di karpet masjid ini? Makin betah, betul. Jadi ya Allah, siapalah ini yang sedekah ya? Mudah-mudahan Allah terima ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat terakhir dari ayat ini adalah wastabir li ibadati. Ekstra sabarlah dalam ibadah, ngaji ekstra sabar, ibadah ekstra sabar, bangun malam ekstra sabar, niat puasa sunnah ekstra sabar, mau sedekah juga ekstra sabar. Kalau enggak jadi, kata setan, nanti duitmu kurang, nanti kamu jatuh miskin, jangan, enggak jadi. Benar enggak? Begitulah. Karena godaannya berbeda dengan Bapak Ibu ke pasar atau main gaple atau ngerumpi, itu enggak perlu pakai sabar, lanjut terus. Betul nggak? Karena nggak ada nilai ibadahnya, maka lanjut terus, nggak perlu sabar. Tapi kalau mau ibadah, ya Allah, setan itu sudah nongkrong di pojokan sana, udah di depan situ, di bawah pohon, di atas batu, di jalan, dia halangi semua orang mau kebaikan itu. Betul nggak? Wa yaqulul insanu idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya, ayat 66. Dan manusia berkata, apakah apabila aku telah mati, aku akan dikeluarkan kembali dalam keadaan hidup? Apakah kalau aku mati nanti akan keluar dari kubur dalam keadaan hidup? Ini orang kafir tentu ya. Sudah jadi tulang, dikit lagi ya. Sudah jadi tulang, tulang itu rapuh, lalu kita remes. Jadi apa? Jadi debu. Tulang manusia yang sudah jadi debu ini, apakah mungkin nanti keluar dari kubur dalam keadaan hidup? Tuh, pertanyaan orang kafir. Wa yaqulul insan, dan berkatalah manusia, aidza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Apakah aku akan dikeluarkan kembali dalam keadaan hidup? Bayangkan Bapak Ibu. Manusia ini kurang apa kira-kira? Kurang ajar. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Apakah manusia tidak ingat? Ini Allah jawab langsung. Sesungguhnya kami telah menciptakan sebelumnya padahal kamu tidak ada sama sekali. Dulu sebelum tahun 70 Aqwam ada nggak di dunia? Nggak ada. Nggak ada kan? Apakah Haji Samri sebelum tahun berapa Pak lahirannya? Nah, tahun 60 sudah ada? Nggak ada kan? Sebelum Tanjung Enim dibuka ada batu bara, Bapak Ibu ada nggak di Tanjung Enim? Nggak ada. Gitu.
Waktu zaman penjajahan Belanda tahun 45 Bapak Ibu sudah ada belum? Enggak ada. Terus sekarang menjadi ada. Terus dia nanya, apa setelah mati nanti kami bisa hidup lagi? Pertanyaan itu wajar nggak? Pertanyaan itu wajar nggak? Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina tsumma lanuhdirannahum haula jahannam jisiyya. Dijawab langsung Allah. Maka demi Tuhan engkau Muhammad, sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka semua bersama setan. Kok bersama setan ya? Ngeri benar. Ngeri kali kata orang Medan. Ngeri kali. Dibangkitkan bersama setan. Kenapa bersama setan? Ya setan itulah yang meniupkan keraguan-raguan dalam hati manusia supaya tidak yakin kalau ada hari kebangkitan. Maka nanti dibangkitkan bersama setan. Tsumma lanuhdirannahum haula jahannam jisiyya. Kemudian hadirkan mereka di sekeliling neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Orang kalau berdiri mungkin masih gagah. Duduk seperti ini nyender lagi, masih nyantai. Tapi berlutut tuh gimana sih berlutut? Tahu nggak orang berlutut tuh gimana? Saya praktekin ya. Ini menandakan orang apa, Pak? Menandakan orang apa, Pak? Berlutut. Terhina. Dibangkitkan bersama setan, dihadirkan di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Kemudian pasti kami akan renggutkan, akan panggang dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka terhadap Tuhan yang Maha Pengasih sangat durhaka. Kami akan dahulukan siapa di antara kalian yang lebih dahulu kami seret, kemudian kami panggang di dalam neraka, yang telah durhaka kepada Tuhan yang sangat pengasih. Tuhan itu sangat pengasih kan? Yang memberi makan siapa? Yang memberi minum siapa? Yang memberi nafas kehidupan ini siapa? Pengasih enggak Allah? Penyayang enggak Allah? Lalu Allah sampai mereka tega dipanggang di neraka, kenapa? Padahal Allah pengasih, penyayang, pemberi rizki, pemberi minum, pemberi tempat tinggal, memberi nafas, memberi jantung hingga berdetak, memberi kehidupan di dunia. Tapi kemudian orang-orang ini dipanggang di neraka, kenapa? Karena sudah keterlaluan, sudah sangat membangkang, sehingga yang Maha Rahman tega membangkang kepada orang yang membangkang, sehingga kemudian mereka dipanggang di neraka jahanam. Tsumma nu'a'lamu billadzina hum aula bihi siliyah. Dan kami sungguh lebih tahu siapa orang-orang yang lebih pantas dibakar di dalam neraka. Comot palanya, masukkan ke neraka. Comot palanya, masuk ke neraka. Dipanggang lebih dulu. Allah tahu ini yang paling membangkang, ini yang membangkang, ini yang tidak terlalu membangkang, tapi ini kafir. Semua yang dipanggang di dalam neraka. Na'udzubillah min. Sampai dengan ayat 70 dari surat Maryam. Masih ada berapa ayat lagi sampai akhir. Mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa selesai. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya sebelum kita akhiri. Monggo Pak, disilakan. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Cukup ya? Kalau cukup, tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Ingat-ingat Bu ya, sampai ayat 70. Nanti kita akan melanjutkan pada ayat 71 pada subuh Sabtu yang akan datang insyaallah, jika diberi umur panjang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.